Kemarin kami sempat menemukan video YouTube yang membuat teori kalau pembunuh Ai Hoshino adalah Aqua yang berasal dari masa depan. Ya, menurut kami berpendapat adalah sesuatu yang sah-sah saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menanggapi suatu teori. Tapi, tidak hanya ini saja loh. Ada lagi beberapa teori yang lebih unik, menarik, dan lucu. Halo minasan, perkenalkan saya Admin D dan selamat datang di channel Chibatoku, channel yang membahas anime dan semua hal tentang Jepang. Disclaimer dulu, semua teori yang kami temukan bukanlah teori kami pribadi. Dan berikut adalah berbagai teori dari para fans anime Oshinoko. Teori pertama, Pieon adalah salah satu karakter yang berasal dari anime atau manga Kaguya-sama Love is War. Sebuah teori menarik telah diposting ke subreddit Oshinoko 2 tahun lalu dari pengguna bernama Rek and Nekach, yang menyatakan bahwa Pieon dari Oshinoko sebenarnya adalah salah satu karakter dari Kaguya-sama Love is War bernama Kazeno. Nah, buat kalian yang tidak tahu siapa Kazeno, Kazeno adalah kapten dari klub cheer dan mulai berkencan dengan Kobachi Aosaragi selama festival Devout Third. Dia adalah siswa tahun ketiga yang belajar di Akademi Suchiin. Lalu, bagaimana ada orang yang berteori bahwa Pieon adalah Kazeno? Yang pertama, itu dikarenakan kedua karakter tersebut, Pieon dan Kazeno, berasal dari mangaka yang sama. Sudah bukan berita baru bahwa mangaka dari anime Oshinoko dan Kaguya-sama Love is War itu sama. Dan yang kedua, setelah Kazeno dan Kobachi putus selama liburan musim dingin, dia menjadi terobsesi dengan idola. Dan inilah fakta yang membuat para fans Oshinoko mengambil kesimpulan bahwa Kazeno dan Pieon adalah orang yang sama. Tapi uniknya, ketika kami membaca teori fans di Reddit, ada penggemar yang mengatakan bahwa Pieon adalah Chika. Karena para penggemar Chika merasa ada banyak kesamaan di antara mereka berdua. Masalahnya, ini Pieon kan omom tajir. Kok bisa ada yang bilang ini Chika? Teori kedua, Ruby dan Aqua adalah seorang dewa, serta cerita Oshinoko hanyalah taruhan para dewa. Teori Oshinoko tentang Ruby dan Aqua adalah dewa ini diposting di Reddit oleh pengguna bernama Brikun. Isi dari teorinya seperti ini. Ingat episode pertama, saat Ruby dan Aqua berpura-pura menjadi dewa untuk menghentikan Miyako yang ingin menyebarkan rahasia Ai. Teori ini mengatakan bahwa semua yang dikatakan Ruby adalah benar. Ruby adalah inkarnasi dari Amaterasu dan Aqua dari Tsukuyomi, yang keduanya saat ini sedang dalam tantangan dewa Yatagarasu. Buat kalian yang tidak tahu, Amaterasu adalah seorang dewi yang lahir dari mata kiri Izanagi, sedangkan saudara laki-lakinya Tsukuyomi lahir dari mata kanannya. Itulah sebabnya mereka memiliki bintang di salah satu mata mereka. Amaterasu, Tsukuyomi, dan satu lagi yaitu Susanoo lahir dari dewa yang bertanggung jawab untuk menciptakan seluruh Jepang, yaitu Izanagi dan Izanami. Dan mereka disebut sebagai The Three Precious Children. Dan uniknya, judul anime Oshinoko memiliki beberapa arti dalam bahasa Jepang yang berarti putra tersayang, anak idola, idola favorit. Itu mengacu pada 3 putra terhormat. Teorinya mengatakan bahwa Izanagi merasa muak dengan kemanusiaan dan industri hiburan. Kemudian dia berkata, cinta itu bohong. Manusia dengan bakat murni dengan mimpi lebih baik mati sebelum dinodai oleh orang lain. Tapi Izanami mengatakan berbohong adalah cinta. Berbohong adalah berusaha mencintai orang lain meski ternoda. Itu adalah bentuk cinta yang paling utama. Untuk menyelesaikan argumen ini, Izanagi dan Izanami memutuskan untuk memainkan permainan untuk membuktikan apakah cinta itu bohong atau kebohongan itu cinta. Dan permainannya adalah Izanami akan terlahir kembali di bumi sebagai Hoshino Ai, sementara Izanagi terlahir sebagai Kamiki. Permainan ini dimulai dari Ai yang harus membuktikan bahwa berbohong adalah cinta sebelum dia menjadi dewasa, yaitu sebelum mencapai usia 20-an. Dan untuk menang, Ai harus dengan tulus mengatakan aku mencintaimu kepada seseorang, dan orang itu harus dengan tulus mengatakan aku mencintaimu sebagai balasannya. Jika Ai gagal, maka Kamiki yang menang, dan dia akan membunuh Ai dan menyatakan bahwa cinta adalah dusta dan umat manusia jahat. Untuk memastikan pertandingan berlangsung adil, Yatagarasu lah yang menjadi wasit. Ketika Ai akan menjadi dewasa, yaitu hampir menginjak usia 20 tahun, reinkarnasi Izanagi memutuskan bahwa dia telah kalah dan membunuhnya sebelum waktunya. Namun yang mengejutkannya, Ai dengan tulus mengatakan aku mencintaimu di saat-saat terakhirnya kepada anak-anaknya. Dan jika menurut aturan permainan, si kembar harus dengan tulus memberitahu Ai kembali bahwa mereka mencintainya. Tapi sayangnya, itu tidak terjadi. Sejak Kamiki membunuh Ai sebelum waktunya, dan Ai hampir memenangkan pertandingan, Yatagarasu memutuskan bahwa permainan ini tidak sah.
dan mengadakan pertandingan baru. Yatagarasu kemudian memutuskan bahwa akan ada pertandingan kedua, dan peraturannya adalah sebagai berikut. Aqua dan Ruby adalah dua anak para dewa, dan mereka akan memiliki waktu sampai mereka berusia 20 tahun untuk membuktikan bahwa berbohong adalah cinta atau cinta itu bohong. Warna di mata mereka berarti rute atau jalur yang sedang mereka lalui. Bintang putih berarti mereka berada di jalur berbohong adalah cinta. Tetapi ketika bintang hitam ada di mata mereka, itu berarti mereka berada di jalur cinta itu bohong. Teori ini semakin dikuatkan dengan kemunculan wanita gagak yang dipercaya sebagai Yatagarasu. Nah, Yatagarasu sendiri adalah dewa burung gagak. Dalam mitologi Jepang, Yatagarasu dipercaya muncul pada saat-saat penting untuk memberikan petunjuk atau memberi isyarat jalan. Dia juga sering dikaitkan dengan peristiwa atau campur tangan ilahi dalam urusan manusia. Teori ketiga, Ai Hoshino melakukan kontrak dengan roh gagak. Ai Hoshino melakukan kontrak dengan roh gagak untuk membalas dendam kepada Hikaru. Teori ini ditulis oleh Yasufusake 9 di forum Reddit, yang isinya kurang lebih mengatakan Ai Hoshino membuat kesepakatan dengan roh gagak sejak awal untuk membalas dendam kepada Hikaru. Kesepakatan itu mungkin termasuk mereinkarnasi penggemar sejatinya sebagai anaknya untuk melakukan rencana balas dendamnya, dan itu dibuat tepat ketika Sarina meninggal. Jadi, Sarina ditahan sampai Ai melahirkan. Tapi karena Ai punya anak kembar, dia memilih siapapun penggemar paling bersemangat berikutnya untuk bereinkarnasi juga. Dan itu adalah Goro yang mewarisi hasrat Sarina. Jadi, apa rencana Ai sebenarnya? Ai berencana untuk menjadikan anaknya sebagai alat balas dendam. Karena pada awalnya, Ai memang adalah seorang profesional dalam hal berbohong. Dia bahkan menggunakan anak-anaknya untuk membalas dendam kepada Kamiki. Jujur, untuk teori ini sebenarnya masih cukup panjang. Tapi pada intinya, teori ini mengatakan bahwa mastermind dari Oshinoko adalah Ai Hoshino itu sendiri. Seperti di anime Naruto yang kita tahu, Obito dikendalikan oleh Madara, Madara dikendalikan oleh Zetsu Hitam, dan Zetsu Hitam dikendalikan oleh Kaguya. Teori keempat sekaligus yang paling sesat, pembunuh Ai Hoshino adalah Aqua yang berasal dari masa depan. Untuk teori ini, kalau benar terjadi, berarti dia adalah ayah dari dirinya sendiri dan dirinya sendiri ingin membalas dendam kepada dirinya sendiri. Nah, itu dia beberapa teori populer anime Oshinoko. Menurut kami pribadi, teori yang kedua adalah teori yang paling menarik. Jadi, apakah ada teori yang baru kalian dengar? Atau kalian sudah pernah dengar itu semua? Jika kalian punya teori lain, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, tekan like, dan nyalakan notifikasinya ya. Salam dari Chibatoku. Matane!